Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Mentor yaitu Pak Susilo SPD dan kepada rekan-rekan P3K yang pada siang ini melaksanakan seminar orientasi P3K. Di sini saya akan memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang. Sebelumnya, nama saya adalah Humairah. Kebetulan saya bertugas di SD 01 Wiyoro Wetan. Masa kontrak saya yaitu tahun 2022 sampai dengan 2023. Nah, tujuan instansi unit kerja yaitu mampu meningkatkan nilai-nilai kepribadian, kesopanan, kerukunan, kepedulian, kebersamaan antar warga sekolah. Sedangkan rencana hasil kerja pimpinannya yaitu terlaksananya pokok manajerial, pengembangan wirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Pada kontrak ke-1 ini, saya akan membuat rencana kerja yaitu dengan kegiatan implementasi hadis kebersihan dan peduli lingkungan melalui pembiasaan di SD Negeri 01 Wiyoro Wetan. Kebetulan di sini saya adalah guru PABP, guru Pendidikan Agama Islam. Kenapa saya mengambil topik itu? Karena di SD 01 Wiyoro Wetan itu budaya membuang sampahnya itu masih minim ya. Banyak anak-anak yang enggan membuang sampah di tempatnya sehingga kebersihan lingkungannya kurang terjaga. Nah, di sini sebelumnya saya akan membahas tentang pembiasaan. Apakah pembiasaan itu? Pembiasaan dapat diartikan melakukan suatu perbuatan atau keterampilan tertentu secara terus-menerus dan konsisten untuk waktu yang cukup lama sehingga perbuatan atau keterampilan itu benar-benar dilakukan dan akhirnya menjadi satu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Nah, pada kegiatan rencana kerja ini ada tahapan kegiatannya. Yang satu adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan diantaranya yaitu guru merencanakan kegiatan dengan menyusun jadwal terlebih dahulu. Jadi guru menyusun jadwal kegiatan-kegiatan pembiasaan apa saja yang akan dilakukan. Nah, pembiasaan yang diberikan itu terbiasa hidup bersih yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Terus kegiatan membaca hadis Nabi setiap hari. Terus kegiatan memungut sampah. Terus kegiatan mencuci tangan dan kegiatan Jumat bersih. Siapa saja pesertanya di sini yaitu pesertanya adalah semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara individu maupun kelompok. Seperti misalnya kegiatan mencuci tangan, yaitu dengan anak terbiasa mencuci tangan dicontohkan oleh gurunya dan nanti satu persatu anak akan mempraktekkan. Sedangkan kegiatan kelompok misalnya guru membagi kelompok-kelompok
untuk melaksanakan germas. Germas itu adalah gerakan memungut sampah. Nah, setiap peserta didik mendapat bimbingan bagaimana pembiasaan hidup bersih, baik secara individu maupun bimbingan kelompok. Setiap kegiatan berlangsung dengan waktu yang bervariatif, antara 15 menit sampai 30 menit. Jadi, kalau misalnya membaca hadis-hadis itu bisa di awal itu selama 15 menit. Terus kalau kegiatan germas atau Jumat bersih bisa dilakukan selama 30 menit. Terus kegiatan dilaksanakan pada jam pelajaran atau di luar jam pelajaran sekolah. Terus tahap yang selanjutnya, yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pertama, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatannya diikuti oleh semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan melaksanakan kegiatan pembiasaan hidup bersih dan peduli lingkungan dengan bimbingan pendidik. Terus melaksanakan kegiatan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya, melaksanakan pembiasaan mencuci tangan dilaksanakan setiap hari. Terus melaksanakan kegiatan pembiasaan membaca hadis Nabi tentang kebersihan dan peduli lingkungan setiap pagi sebelum memulai pelajaran. Setelah berdoa, kemudian membaca surat-surat pendek Asmaul Husna, kemudian hadis tentang peduli lingkungan. Selanjutnya melaksanakan germas. Germas itu adalah gerakan memungut sampah setiap 1 bulan sekali, yaitu bahwa anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, terus dibiasakan setiap sebulan sekali keluar untuk memungut sampah dan memilah sampah mana yang masih bisa digunakan untuk didaur ulang dan mana yang tidak bisa. Terus melaksanakan kegiatan Jumat bersih bersama semua warga sekolah, yaitu 1 minggu sekali. Tahapan penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami kegiatan yang dilakukan dan mengimplementasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dilakukan untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru. Output atau hasil kegiatan dari setiap tahapannya adalah: pertama, peserta didik memahami pentingnya kebersihan dan peduli lingkungan. Yang kedua, peserta didik bisa terbiasa mencuci tangan dengan benar. Ketiga, peserta didik terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Ya. Selanjutnya, peserta didik terbiasa menjaga kebersihan sekolah agar sekolah menjadi bersih, indah, dan rapi. Selanjutnya, peserta didik terbiasa membaca hadis tentang kebersihan dan kepedulian lingkungan. Karena dengan pembiasaan hidup bersih akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Penerapan
nilai-nilai berakhlaknya yaitu ini sesuai dengan ASN berakhlak ya. Saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah. Ini adalah kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Di sini hambatan dalam pelaksanaan pembiasaan kebersihan ini adalah kurangnya kesadaran siswa dalam membersihkan lingkungan sekitar. 2. Kurangnya peralatan kebersihan. Jadi biasanya di sekolah itu hanya ada sapu terus sholat, jadi kurangnya peralatan kebersihan. 3. Kurangnya peran guru dalam menyikapi masalah kebersihan. Ya, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian silakan Bapak Mentor, barangkali ada pertanyaan. Ya. Sangat menarik. Tadi ada membaca hadis ya. Ya. Membaca hadis tentang kebersihan dan perlindungan setiap pagi. Itu maksudnya yang membaca semua siswa atau guru itu? Semua. Oh, berarti Ya. sudah disediakan Sudah teksnya. disediakan teksnya. Oh, itu bagus Ya. tuh. Terus pertanyaan kedua, pembiasaan apa saja yang sudah sering Anda lakukan di SD 01 Wiro Wetan? Iya. Pembiasaan di SD Wiyor Wetan antara lain adalah yang pertama seperti literasi membaca, yaitu membaca surat-surat pendek sebelum memulai pelajaran dan membaca Asmaul Husna. Kemudian dilanjutkan dengan membaca hadis-hadis Nabi tentang kebersihan. Selain itu, di SD 01 Wiyorawatan juga diterapkan kebiasaan mencuci tangan ya. Pada saat masuk mencuci tangan, istirahat, mencuci tangan dulu sebelum istirahat, kemudian seperti itu. Terus gemas itu gerakan memungut sampah. Jadi di setiap 1 bulan sekali anak-anak itu digerakkan untuk memungut sampah dan memilah sampah. Yang selanjutnya adalah kerja bakti setiap hari Jumat. Iya. Ya, saya lanjutkan dong pertanyaannya. Oh, habis sudah waktunya. Oh, saya kira cukup. Iya. Saya ditutup. Iya, terima kasih. Demikianlah pemaparan dari